Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kaula muda, apa kabar hari ini? Semoga masih fit dan semangat ya dalam menimba ilmu dengan berbagai cara tentunya. Salah satunya masih stay di WhatsApp grup ini. Semoga pengorbanan kuatannya diberi keberkahan ya Besti. Oke, langsung saja hari ini kita bakalan membahas mengenai yang struggling, yaitu yang muda yang berjuang. Kamu muda, sudahkah berjuang? Berjuang macam gimana? Dan gimana-gimana? Sudah berhasil belum? Kalau belum, gimana caranya? Yuk langsung saja kita bahas hari ini. Faktanya, hari ini belum usai rasanya kenaikan minyak goreng yang mencekik. BBM yang naik akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang tidak main-main. Sangat berefek pada rakyat yang memicu dilema berbagai pihak. Nelayan, petani, sopir, pedagang, bahkan ibu-ibu mengeluhkan karena LPG ikut naik pula. Belum lagi adanya rencana pengalihan kompor LPG ke kompor listrik. Berbagai kalangan merasakan dampak yang sangat terasa pelik. Mengherankan memang, solusi BBM yang naik yang diberikan malah dengan pengalihan mobil listrik dan juga kompor listrik. Padahal kenaikan daya listrik juga kita rasakan. Beragam bahan-bahan pokok membersamai berbagai kedoliman hari ini. Sangat disayangkan ya Besti, belum selesai satu sudah ditambah lagi. Memilukan memang. Belum habis kasus drama polisi, ditemukan pula santri yang mati akibat dibully. Aborsi menjadi berita sehari-hari. Pemerkosaan, pencurian, sekarang ini makin terasa yang sulit benar mempertahankan hidup. Dan bahkan kini membiarkan orang mengolok-olok Islam pun tak akan ternilai lagi. Karena sangat banyak. Islamofobia seakan menghantui. Pantas saja kezoliman hari ini sulit untuk dibasmi, karena mungkin bisa dikatakan terlalu sangat kompleks ya Besti. Reaksi pemuda sekarang melihat banyak kezoliman beragam nih Besti. Ada yang antusias mengkritik, ada yang memilih membiarkan karena tidak tahu apa-apa, bahkan memilih membiarkan putus asa. Antusias para pemuda yang mengkritik mulai dari beragam cara, baik dengan turun aksi untuk memberikan aspirasi mereka mengenai kebijakan BBM yang naik dan juga TDL dan berbagai hal yang harganya itu naik ya, dalam rangka itu semua dilakukan mereka untuk melakukan sebuah perjuangan yang mana menginginkan suatu perubahan yang bisa mensejahterakan. Tapi ada juga yang mengkritik lewat media massa sebagai cara yang dipilih. Namun ada juga loh para remaja yang memilih membiarkan karena tidak tahu apa-apa yang terjadi saat ini. Sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan main, traveling, shopping, nongki di mall, kafe, nonton bioskop, tanpa memperdulikan ada gejolak di sisinya mengenai banyak kezoliman hari ini. Tapi ada juga yang membiarkan kezoliman ini langgeng dengan cara membiarkan putus asa. Karena merasa tidak memiliki hak sebagai warga negara dan bergerak aksi atau hanya menjadi netizen di sosial media pun tidak akan memberikan efek apapun. Karena merasa dirinya itu tidak diperlukan untuk para pemangku kebijakan. Jadi sifat bodoh amatlah yang ditampilkan dalam menyikapi kezoliman hari ini. Ya, pandangan kaum milenial memang beragam ya Besti. Analoginya yang antusias mengkritik ibaratkan pemain dalam suatu pertandingan yang membiarkan karena tidak tahu apa-apa hanya jadi penonton. Dan yang membiarkan karena putus asa hanya menjadi pemandu sorak. Tinggal kita mau milih menjadi pemuda yang mana. Namun Besti, tahukah kamu? Ya, ternyata Besti,
Allah itu sudah memberikan mention ke kita agar tidak membiarkan kezaliman hari ini semakin menjadi-jadi. Dari Quran surat Hud ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala laknatullahi 'alal zalimin. Yang artinya, ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dan tidak hanya itu, Allah juga mention dari Quran surat Hud ayat 102 yang artinya, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat dolim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Dari ayat-ayat ini terlihat ya besti bahwasannya sebenarnya Allah itu tidak menyukai kezaliman bagaimanapun bentuknya. Nah, ada lagi nih besti, satu lagi mention dari Allah. Dari terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Penjelasan dari ayat tersebut adalah tidak diperbolehkannya seorang muslim itu mendiamkan kezoliman. Nah, selanjutnya apa nih yang harus kita lakukan? Yaitu perintah untuk beramar ma'ruf, nahi mungkar, atau mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Jadi kita harus melakukannya bersama-sama, mengajak pada kebaikan sesuai dengan perintah Allah, dan tatkala kita melihat suatu kemungkaran, harusnya kita saling menasehati agar tidak akan terjadi kezaliman yang berkepanjangan. Artinya besti, kita dipilih Allah untuk menjadi pemain dalam pertandingan, yaitu berjuang terhadap kezaliman saat ini, bukan hanya sebagai penonton atau terlebih hanya menjadi pemandu sorak. Saat kita sudah yakin apa yang kita lakukan yaitu yang berjuang dalam hidup ini, maka selanjutnya bagaimana jika setiap perjuangan itu tidak membuahkan hasil? Saat kita melihat hari ini ya, banyak yang turun aksi tapi BBM tidak kunjung turun. Minyak goreng yang naik juga nggak kunjung turun. Listrik pun juga demikian. Bahkan dari dulu undang-undang cipta kerja itu kan banyak ya yang tidak pro, tapi juga disahkan, padahal sudah banyak yang turun aksi juga. Lantas bagaimana? Mungkin nggak nih jika kita itu berjuang tapi kita itu inginnya membuahkan hasil. Besti, kalau kita menengok fase Mekah pada saat itu, Rasulullah pun mengalami fase yang sama, di mana saat itu juga banyak banget kedoliman yang tiada habisnya. Fase yang tidak ideal saat itu adalah saat perjuangan untuk meluruskan berbagai praktek-praktek yang tidak betul. Kita ketahui bahwasanya pada fase Mekah itu banyak sekali orang-orang yang masih menyembah berhala, masih membunuh ya anak perempuannya yang hidup-hidup. Bahkan banyak juga yang berzina, banyak yang masih mabuk-mabukan, judi, di mana kebijakan-kebijakan yang saat itu juga hanya menguntungkan hanya berbagai orang-orang yang memiliki kepentingan, hanya orang-orang tertentu saja, di mana banyak juga yang nggak sejahtera, banyak yang miskin juga, bahkan masih banyak juga pada saat itu budak. Nah, fase yang tidak ideal ini bukankah mirip dengan kondisi kita hari ini? Tapi apa ya yang dilakukan Rasulullah saat itu? Ternyata Rasulullah itu dia itu terus berjuang dengan dakwahnya, dengan kesabarannya, tetap menyeru amar ma'ruf nahi mungkar, hingga pertolongan Allah itu datang, yaitu dengan diterapkannya Islam ke seluruh Madinah, hingga mulai menyebar ke 2/3 dunia. Sehingga dengan metode dakwah Rasul kita belajar mengenai sebuah keberhasilan yang mensejahterakan dimulai dari pembinaan yang terlahir orang-orang yang paham dan bisa membedakan hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu individu-individu yang sudah dibina bisa membentuk masyarakat ya yang sadar
dan juga paham mengenai amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mereka yang mau mengajak pada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Alhasil, jika masyarakat sudah sadar pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dengan penuh kesabarannya insya Allah pertolongan Allah itu nyata dan ada, Besti. Hal ini selaras dengan terjemahan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Sepertinya nggak mungkin kan terciptanya kesejahteraan, tapi mungkin jika Allah itu menghendakinya. Karena tugas kita itu hanya berusaha, yaitu dengan beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan cara Rasulullah, berjuang sampai pada penerapan Islam kafah di Madinah, sehingga perlahan dan pasti kezaliman semakin terminimalisir dalam kehidupan, yang tentunya beralih menjadi sejahtera. Banyak juga kok peneliti-peneliti yang hadir dari peradaban Islam, seperti yang kita tahu Ibnu Sina, bapak peneliti Muslim dunia, yang seperti sekarang ini kita masih menikmati penelitiannya. Sungguh manis ya Besti, tatkala kita itu berjuang di role atau jalan yang sama seperti Rasulullah, sehingga kita bisa mengenyam manisnya buah perjuangan yang sudah kita maksimalkan. Jadi Besti, cara untuk mengawali itu semua bisa ditempuh dengan kita meniru perjuangan Rasul, yaitu dari pembinaan, lanjut amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat, berlanjut bersabar dalam perjuangan, sehingga insya Allah pertolongan Allah itu datang. Adapun caranya bisa dimulai dari kita mengkaji Islam, karena dengannya kita dibina. Kita bisa mengerti banyak hal, kita bisa paham banyak hal, bisa sadar betul ya membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Tak hanya itu, kita juga semakin bersemangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, karena circle taat sangat nikmat dan juga sangat memikat, membuat kita nggak ngerasa sendiri dalam berjuang. Semoga dengan perjuangan kita dan juga kesabaran kita, Allah segera menurunkan rahmat dan juga kesejahteraan, sehingga kezaliman segera lekas lewat. Nah, waktunya nih Besti menjadi bagian dari remaja KSWI untuk mengawali langkah ini. KSWI, Remaja Peduli, memberi solusi. Sekian yang bisa saya sampaikan, yang muda, yang berjuang. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.